Salam, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 2 Januari 2024 ya. Mari kita persiapkan untuk kita mendengar pesan gembala pada sore malam hari ini. Dan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang ini akan menjadi berkat bagi kita untuk mengawali tahun 2024 ini. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang hari. Dan saat ini Kau berikan kami waktu yang indah untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu saudara dan saya merenungkan merenungkan satu hal yang ini saya anggap penting, yaitu Pernahkah Bapak Ibu Saudara menjalani hidup sepanjang hari itu dengan perasaan dengan peragaan yang indah? Ya. Jadi sepanjang hari itu kita menjalani hidup ini dengan peragaan hidup yang cukup indah, yang bisa memberkati banyak orang. Ya, artinya apa? Kita mengawali aktivitas hidup kita sehari-hari ini dengan duduk di kaki Tuhan. Kita ada di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dan sepanjang hari kita mengisi hidup kita ini dengan suasana jiwa. Ya, suasana jiwa, suasana hati yang kudus. Suasana jiwa, suasana hati yang tulus. Artinya di dalam diri kita ini, di dalam jiwa dan pikiran kita itu tidak ada persungutan sama sekali. Ya, tidak ada persungutan, tidak ada rasa amarah, ya, atau memikirkan sesuatu yang itu ya mungkin untuk membalas kejahatan orang lain, itu tidak ada. Ya. Jadi kita benar-benar mengisi hari-hari hidup sepanjang hari itu dengan sesuatu yang luar biasa, ya, yang membuat kita merasakan damai sejahtera, yang membuat kita merasakan sukacita, ya. Dan ketika malam hari, kita merenungkan apa yang telah kita lakukan sepanjang hari itu, rasanya di dalam ketika itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ya, karena kita merasa bahwa sepanjang hari nyaris kita tidak melakukan kesalahan yang berarti, ya, kita tidak memikirkan sesuatu yang jahat, ya, kita tidak mengucapkan perkataan atau kalimat-kalimat yang melukai orang, ya, kita melakukan sesuatu dengan penuh ketulusan, ya, kita benar-benar memikirkan bagaimana hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Dan ini akhirnya ketika kita malam hari merenungkan aktivitas kita sepanjang hari, kita ada perasaan sukacita, ya, kita ada rasa damai, ya, sepertinya kita ingin mengulang supaya hari esok bisa kita jalani seperti hari ini, ya. Tadi di depan saya kata, pernahkah Bapak Ibu saudara memikirkan atau menjalani hidup seperti itu? Atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya kita mengawali hidup ini dengan tanpa kita hadir di hadirat Tuhan, tanpa kita duduk di kaki Tuhan, ya, dengan suasana jiwa dan suasana hati yang kacau, ya, yang kacau. Artinya apa? Kita bawaannya pengen marah, kita banyak keluh kesah, kita banyak bersungut-sungut melihat orang lain, melihat apa yang dilakukan orang lain, ya.
dan bahkan kita menyimpan perasaan marah atau dendam terhadap seseorang ini. Ya, sehingga sepanjang hari ini nyaris kita mengisi hari-hari hidup yang dengan suasana seperti itu. Dan akhirnya pada malam hari ketika kita merenungkan apa yang kita lakukan sepanjang hari ini, kita berduka. Ya, kita berduka, kita sedih, kita kecewa. Mengapa saya mengisi hari-hari hidup seperti itu? Ya, kita melewati hari-hari hidup itu demikian buruk, dengan banyak kecerobohan, ya, perkataan mulut kita, ucapan kita melukai beberapa orang, ya, suasana jiwa kita, ya, seperti memendam satu kemarahan, ya, ada sungut-sungut yang ada di dalam hati kita, ya, yang akhirnya membuat kita sedih, ya. Tentu Bapak Ibu Saudara, ini yang tidak diharapkan oleh Tuhan, ya. Tetapi dua hal ini pasti pernah dialami oleh orang percaya. Ya, jujur, kita nggak mungkin hari-hari hidup kita diisi dengan sesuatu yang sangat luar biasa itu, yang akhirnya pada malam hari membuat kita merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita, karena kita telah mengisi hari-hari hidup ini dengan satu peragaan hidup yang boleh dikatakan membanggakan, ya, membuat Tuhan tersenyum. Ya, tidak selamanya kita bisa melakukan hal itu. Ya, ada kalanya seperti yang tadi yang saya katakan, kita mengawali dengan tidak pas, ya, dengan bangun kesiangan, serba tergesa-gesa. Akhirnya apa? Perasaan jiwa kita itu ditandai dengan hal-hal yang negatif. Ya, ya, idealnya Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa menggelar hidup ini sepanjang hari dengan suasana jiwa, suasana hati yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita. Itu idealnya. Ya, pikiran-pikiran kita, ya, diisi oleh hal-hal yang positif. Ya, tidak ada pikiran atau perasaan yang mengganggu ketenangan jiwa kita. Ya, karena kita tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi jiwa kita merasa dalam ketenangan. Ya, jiwa kita merasa teduh. Ya. Ya, kehidupan seperti inilah sejatinya yang diinginkan Tuhan. Kehidupan seperti inilah yang sejatinya diinginkan Tuhan, bisa diperagakan oleh orang percaya. Tetapi sekali lagi ini tidak mudah, ya, karena suasana jiwa kita itu seringkali up down. Ya, kadang kelihatan cerah, ceria, ya, begitu bersemangat, kita bisa tebar, ya, tebar pesona dalam arti yang positif, ya, kita bisa berlaku ramah, bersahabat dengan banyak orang. Idealnya seperti itu, tapi kan kenyataannya tidak. Ya, ada momen-momen tertentu, ada peristiwa tertentu yang membuat kita tidak bisa seperti itu, yang mengganggu ketenangan jiwa kita, ya, yang akhirnya pikiran kita itu diisi oleh hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi kita sadar betul betapa sulitnya mewujudkan kehidupan seperti itu. Ya, kita sadar betul mewujudkan keadaan seperti itu. Ya, tidak usah jauh-jauh, ya. Yang paling sederhana, bagaimana sepanjang hari itu kita bisa berdamai dengan orang-orang di rumah, berdamai dengan pasangan hidup kita, berdamai dengan anak-anak kita, berdamai dengan orang tua mertua kita, ya. Berdamai di sini artinya apa? Tidak ada perselisihan atau gesekan-gesekan yang menimbulkan luka batin, ya, yang menimbulkan ketidaknyamanan di antara mereka. Ya. Untuk mewujudkan hal itu saja tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena ada saja kejadian atau peristiwa di rumah itu yang memancing kita untuk emosi, memancing kita untuk bersungut-sungut, ya, memancing kita untuk bisa, ya, meledakkan amarah kita. Selalu ada hal-hal itu. Ya, seringkali ada.
Nah, itu bagaimana kita memanage, bagaimana kita menyikapi hal itu dengan benar. Nah, ini di sini letak sulitnya. Ya, secara teori gampang. Ya, kita harus, ya Alkitab katakan sebelum matahari terbenam amarahmu sudah harus padam. Kita harus mengampuni orang yang bersalah. Kita mendoakan orang yang jahat terhadap kita, memberkati, bahkan memberkati mereka. Itu kita tahu, itu kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi kan mempraktekkannya tidak semudah itu. Ya. Tuntutan dari jiwa kita itu seringkali menolak. Ya, seringkali menolak. Tetapi yang saya mau katakan, kalau kita punya tekad yang kuat, kita bisa mengalahkan desakan dari dalam hati kita yang itu sepertinya ingin meledak, tapi kita bisa menekan, ya, supaya kita tidak marah, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak boleh kecewa apalagi sakit hati. Itu kita lawan. Mungkin ada hal yang bisa kita lakukan, ya. Tapi memang mungkin kalau itu menyakitkan kita sekali, kadang-kadang sulit kita melupakan, ya. Bagaimanapun juga kita manusia biasa yang seringkali keinginan daging lebih kuat untuk dituruti, ya. Tapi sekali lagi, inilah pergumulan kita, ya. Ini sulitnya itu mewujudkan hal ini, ya. Karena Bapak Ibu bisa, karena di dalam masing-masing kita, di dalam diri kita masing-masing itu, kita masih punya agenda, ya. Kita masih punya agenda, kita masih mengingini banyak hal, yang itu semua datangnya bukan dari Tuhan, ya. Kita banyak agenda, kita mengingini banyak hal, ya. Salah satunya yang sering kita apa? Kita ingin dihormati, ya, kita ingin dihormati. Kita tidak mau diperlakukan seperti orang biasa. Kita tidak mau. Ya, jadi kita seperti menuntut untuk orang lain berlaku sopan, ya, harus hormat terhadap kita. Seringkali kita menuntut itu, ya. Kita tidak siap untuk menerima kekurangan orang lain, ya. Kita tidak siap untuk menerima kelemahan orang lain. Nah, ini yang membuat kita apa? Akhirnya bisa bersungut-sungut, timbul amarah, ya. Yang lebih celaka lagi apa? Kalau sampai merasuki pikiran kita, sampai kita memikirkan untuk membalas. Nah, ini yang repot. Ya, ini yang repot Bapak Ibu Saudara. Ya, mestinya Bapak Ibu Saudara, mestinya kalau kita menyadari betul, kita menyadari dan sangat memahami bahwa kita harus mengambil peran sebagai anak-anak Allah. Kita sadar bahwa aku, ya, mengambil peran sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya yang sudah menjadi milik Kristus. Mestinya saya harus bisa memperagakan hidup seperti yang Tuhan kehendaki, ya. Kalau kita diingatkan, disadarkan hal ini, tentu kita ada perjuangan, ya. Kita lihat di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, ada kalimat-kalimat bagus di sini yang harus kita merenungkan, harus kita renungkan. Ya, ada kalimat-kalimat bagus yang harus kita renungkan. Kita harus memahami maksud dari kalimat, dari kebenaran ini. Yang pertama, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus,
ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, ini dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Jadi siapapun orangnya, ya, siapapun orangnya, dan mereka tidak perlu memproklamirkan, ya, tidak perlu mengatakan dengan mulutnya bahwa aku milik Kristus, tidak perlu, ya, tapi cukup kita tunjukkan, ya, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, jadi artinya gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini memang benar-benar sudah menjadi milik Kristus, kita itu harus sudah menyalibkan keinginan daging dan, ya, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan artinya apa? Mematikan. Kalau kita mau disebut sebagai milik Kristus. Nah, masalahnya adalah sering kita itu merasa bahwa kita itu milik Kristus. Aku anak Allah, aku pengikut Kristus. Ya, aku anak Allah, aku pengikut Kristus. Ya, yang berhak mewarisi kerajaan surga. Aku yang merasa berhak dipermuliakan, menempati langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Ya, kita semua merasa seperti itu. Tetapi kalau kita teropong kehidupan kita, masih banyak, masih compang-camping. Buktinya apa? Kita belum bisa menyalibkan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsu. Artinya apa? Kita masih banyak keinginan. Kita masih punya nafsu dalam hidup ini. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya apa nanti? Kalau kita tidak bisa mewujudkan keinginan daging kita dan hawa nafsu kita akan konflik dengan banyak orang. Itu yang saya lihat. Ya. Jadi awal mula kita konflik, kita berselisih, ya, kita gesekan dengan banyak orang, itu karena kita punya nafsu-nafsu kedagingan yang itu bukan dari Tuhan. Ya, keinginan daging kita masih kuat. Ya. Sementara keadaan secara real tidak menunjang. Ya, misalnya liburan akhir tahun orang-orang pergi, ya. Kenapa kita nggak pergi? Ya, padahal kita tidak punya kemampuan. Artinya apa? Finansial kita nggak mendukung. Tapi kita keinginan daging kita lebih kuat, kita memaksakan. Ya. Ya, akhirnya nanti suami istri itu berjuang untuk cari pinjaman ke sana kemari. Ya, kalau yang dipinjamin itu memberi, nanti kalau dia tidak memberi, itu sudah ada perasaan kecewa, sakit hati. Ya, dia berharap anaknya, menantunya bisa menopang keinginan kita, tetapi ternyata anak atau menantu kita punya kesulitan sendiri, dia punya agenda sendiri, dan dia tidak bisa memfasilitasi kita untuk pergi liburan akhir tahun. Kita sakit hati. Ya, kita terus berpikiran yang macam-macam terhadap anak kita, terhadap menantu kita, ya, terhadap saudara kita. Ini yang ya, semua itu diawali dari nafsu daging. Keinginan daging kita yang masih kuat itu. Ya. Kita belum menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita belum berhasil. Kita tidak bisa menerima keadaan. Ya sudah, memang keadaan kita begini. Ya udah, mereka yang punya kemampuan untuk rekreasi akhir tahun, ya silahkan. Kita yang adanya seperti ini, ya udah, kita nikmati saja. Ya, dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan mengadakan misalnya misbah doa menyambut tahun baru, ya, mendengarkan ibadah online atau hadir dalam ibadah on-site. Sejatinya kalau kita punya, ya, pengendalian diri, kita tidak menuruti kedagingan kita, nafsu ambisi kita,
keadaan apapun bisa kita sikapi dengan benar. Ya, masalahnya yang tadi saya katakan, masalahnya seringkali kita gagal menyikapi itu. Ya, makanya kalau orang sudah diawali dengan sesuatu yang mengecewakan hatinya, nanti bangun pagi itu bawaannya pengen marah lah, bersungut-sungut lah, ya sirik lah. Itu dari seharian tuh suasana jiwanya, suasana hatinya dipenuhi hal-hal seperti itu. Dan ini yang tidak boleh. Ya, Alkitab katakan berpadanlah dengan apa yang ada. Kalau itu bukan bagian kita, jangan kita memaksakan untuk kita bisa menikmati liburan seperti orang lain. Jangan memaksakan. Apapun itu, bukan hanya liburan. Ya, misalnya untuk memiliki satu materi benda, apapun. Ya, kalau itu memang bukan bagian kita dan itu bukan satu keharusan yang harus kita miliki, jangan kita bertarung di situ yang akhirnya kita bisa melukai diri kita sendiri. Ya, akhirnya seperti saya katakan, dari bangun pagi sampai malam menutup mata itu suasana jiwa, suasana hatinya dipenuhi dengan pergulakan-pergulakan, sungut-sungutlah, amarahlah, dendamlah itu. Tetapi kalau kita bisa menyalipkan segala daging, menyalipkan daging dengan segala keinginan hawa nafsu, kita bisa menerima apa adanya, kita tetap bisa bersuka cita. Ya, kita bisa ikut bahagia ketika orang lain bahagia. Orang lain bisa menikmati liburan dengan keluarga, kita ikut bahagia. Ya, kita ikut bahagia. Nah, ini susahnya Bapak Ibu. Ini tidak mudah, karena rata-rata kita itu gagal di dalam hal ini. Menyalipkan daging segala keinginan hawa nafsu itu sulit. Bahkan kelas pendeta pun tidak mudah. Ya. Jadi seperti ada tuntutan yang kuat dari dalam jiwa kita, dari dalam hati kita, yang itu semestinya bisa kita matikan. Ya, tetapi kita tidak mampu mematikan. Nah, ini yang menyebabkan kita memasuki kehidupan yang ditandai dengan duka cita, ya, tanpa damai sejahtera yang dari Allah Bapa. Dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau kita hidup oleh Roh, kita dipimpin oleh Roh. Artinya apa? Dipimpin oleh Roh itu artinya apa? Kita jangan menginginkan apa yang tidak diinginkan Tuhan. Jadi kita tanya Tuhan. Ya. Jangan kita menginginkan apa yang tidak diinginkan Tuhan. Ya. Jangan kita melakukan sesuatu yang itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Jangan kita lakukan. Kita harus tahu, oh ini bukan yang Tuhan inginkan. Ini bukan yang dikehendaki Tuhan. Jadi aku harus matikan hal ini. Karena apa? Kita merasa kita harus dipimpin Roh. Semua yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Itu orang yang dipimpin oleh Roh, yang hidup dalam Roh. Jadi tidak menuruti keinginan daging dan hawa nafsu kita. Ayat terakhir, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, akhirnya kalau kita tidak bisa menguasai, ada banyak orang yang gila hormat, saling menantang, mendengki, dalam pikiran, dalam jiwanya itu berkecamuk hal-hal yang membahayakan jiwanya, yang merusak pertumbuhan rohaninya. Ini yang paling bahaya. Ya, jadi ingat, mari kita berjuang untuk mematikan segala keinginan daging, hawa nafsu dan segala keinginan. Kita mau hidup dipimpin Roh. Kita mau melakukan sesuatu yang memang itu dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Dan kita tidak boleh punya ambisi agenda, pengen menjadi orang terhormat, pengen menjadi orang yang terkemuka, ya, pengen diakui sebagai orang yang dipakai Tuhan. Jangan. Ya, kita harus hidup dalam pimpinan Roh, dalam keteduhan kita jalan hidup ini. Ya, maka kita akan memiliki suasana jiwa yang sukacita, ada damai sejahtera senantiasa dalam hidup kita. Ya, demikian firman Tuhan. Selamat berjuang. Mari kita berdoa. Bapa, hamba telah menyampaikan kebenaran firman, menerangkan firman dalam setiap hati kami, dan Roh Kudus kiranya Engkau memberikan kami kekuatan untuk mengenakan kebenaran di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.